Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi. Gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi, itu istana. Ya padahal kita itu kan nggak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu. Tapi yang paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh presiden, istana, Jokowi paling enak itu. Anies itu kayak bawa tong sampah di punggungnya itu, yaitu Caimin tuh. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespon duet Anies Baswedan dengan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya, pemilihan Caimin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Rocky menilai ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan. Oleh karenanya, pengusungan Caimin masuk ke koalisi perubahan akan menjadi bumerang bagi Anies. Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mencoba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa oke, orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya, jadi pilpres ya, tapi jangan Caimin dong, kalau AHY masih oke kan, begitu ya, banyak yang berpikir begitu kan Bung Rocky. Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan. Anies bilang perubahan tuh ya. Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan. Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka dengan sendirinya mesti dilemahkan. Ya, melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK, ya pasti Caimin tuh. Jadi access baggage-nya ini nih, Anies itu kayak bawa tong sampah di punggungnya itu, yaitu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya, ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran di Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk strategi lain tuh. Jadi tetap ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh. Bagi Pak Jokowi, dia akan lihat itu sebagai permainan aja. Partai Demokrat membongkar kesepakatan duet Pilpres 2024 antara Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Demokrat melalui rilis resminya menyatakan kesepakatan tersebut diputuskan sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Keputusan duet Anies Caimin dinilai kubu Demokrat sebagai pengkhianatan semangat perubahan seperti tercantum dalam piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Menyikapi kondisi ini, kubu Nasdem langsung menggelar rapat majelis tinggi partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Demokrat menyatakan informasi penetapan Caimin sebagai bacawa pres Anies oleh Surya Paloh disampaikan oleh Sudirman Said yang mewakili baca pres Anies. Sebelumnya diketahui, Capres Anies Baswedan menemui ibunda dari Caimin di pesantren Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Hal ini seakan menjadi sinyal kuat bergabung PKB ke Koalisi Perubahan. Ada lagi komentar, ini Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat musang berbulu domba, ini kan peribahasa yang lama ini. Musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini lengah ini, kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Seharusnya Anies sebelum deklarasi datang dulu ke SBY itu, ya, supaya jernih lah. Kalau nggak kan dianggap Anies pengecut juga dong. Nah, Pak SBY marah karena diam-diam Anies lakukan perkomplotan sebetulnya.
Walaupun SB tahu bahwa ini sinyal-sinyal buruk tuh. Nah itu saya kira, jadi ketersinggungan moral Pak SB itu lebih karena Anies tidak kasih sinyal di awal tuh. Bilang aja bahwa Pak SB sangat mungkin loh ini saya ditekan itu. Nah SB juga bersiap-siap. Oke kalau gitu terima aja nih. Nanti tuh kita bisa berlihat dari dalam. Kan mesti begitu tuh. Apakah Mas Anies dipaksa berpasangan dengan Caimin? Menurut saya, iya. Karena sebelumnya Mas Anies sudah menyampaikan secara lisan maupun tulisan, ada itu suratnya, kalau dia memilih Mas Ahaye sebagai cawapres. Katanya, nggak ada satupun ketua umum parpol maupun majelis tertinggi masing-masing parpol yang menolak. Alasannya Mas Ahaye adalah sosok yang sesuai dengan piagam koalisi. Nggak ada sosok yang lain, katanya gitu kan. Lalu tiba-tiba Pak Surya Paloh kan masuk nih, dengan opsinya itu Caimin. Iya orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan. Anies bilang perubahan tuh ya. Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan. Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka dengan sendirinya mesti dilemahkan ya. Melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK, ya pasti Caimin tuh. Jadi access baggage-nya ini Anies itu kayak bawa tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran di Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk strategi lain. Jadi tetap ujung kalau Anies mulai elektabilitas naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh. Bagi Pak Jokowi, dia akan lihat itu sebagai permainan aja. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar akan disandingkan dengan baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengemuka. Partai Demokrat pun menumpahkan kekecewaannya melalui pernyataan resmi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Tengku Rifki Harsha, mengaku mendapat informasi bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik Partai Nasdem dan PKB mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai capres dan cawapres atas inisiatif Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Orang akan lihat bahwa Surya Paloh ternyata cemen, digertas. Luhut pada waktu itu udah melengos. Sekarang didatangi langsung oleh kepentingan Jokowi, dia langsung berbalik. Kan pasti itu disuruh oleh Jokowi, itu Caimin ada di situ tuh. Kenapa Jokowi mungkin cuma merasa iyalah tiga putaran tuh, putaran pertama tuh udah selesai tuh Anies sama Ahaye, Anies sama Imin. Kan itu kan nggak mungkin Pak Jokowi berpikir Anies akan masuk putaran kedua, kan itu intinya tuh. Jadi kita mesti melihat itu dari permainan politik yang kita sebut political game tuh. Jadi permainan yang betul-betul sangat politis. Jangan seolah-olah menganggap bahwa ya itu Anies akan diasah, diusung terus sampai dia potensi untuk jadi presiden tuh. Kalau dia bisa jadi presiden, ya Jokowi yang kelabakan nantinya kan. Kan nggak ada jaminan Anies buat dia bisa menyelamatkan Jokowi, lain dengan Pak Prabowo, lain dengan PDIP. Jadi tetap rasa aman Pak Jokowi ada pada Prabowo atau pada PDIP, bukan pada Anies. Jadi kalau dia taruh Caimin di situ, itu untuk ngerjain Anies.